suku bara dan suku salju pun akhirnya melakukan perdamaian. Nah, dengan ini, perang antar suku pun berakhir dan mereka semua pun langsung mengadakan pesta tuh di situ. Jadi, Yanari sama Gardu ini membuat perjanjian di batu perjanjian yang pernah dibuat oleh Pirapi sama Mawais dulu. Nah, beruntung batu itu ditemukan oleh si Feng pas dia tuh lagi ada di arena bawah tanah sama Rok Taroka dan Tok Taroka. Jadi, dari dulu nih, Pirapi sama Mawais itu udah berniat tuh buat menyatukan planet Baraju. Nah, buat melawan ancaman si Retaka ini. Tapi ya mereka tuh nggak sempet, soalnya ya keduluan dibunuh lah sama si Retaka. Plus ditambah Pak Pato yang pas dia datang ke situ dia langsung nyembunyiin batu itu di arena bawah tanah. Jadi ya kehadiran batu yang tadi itu kayak cuma jadi mitos aja tuh di planet Baraju. Setelah itu, Rokia mendatangi Rok Taroka dan menyatakan perasaannya ke si Rok Taroka. Nah, di sore hari ini, Feng memperlihatkan penemuannya dari serpian robot Pak Pato. Nah, itu ialah sel kuasa. Nah, Feng merasa jika teras dari sel kuasa itu terbuat dari logam kemilau. Jadi, robot yang Pak Pato masukkan sel kuasa ini cuman robot penguasa elemental aja nih. Yang krocok-krocok tuh nggak pakai tuh sel kuasa. Nah, terus teknologi sel kuasa ini cuman datang dari satu tempat aja nih, yaitu planet Gurlatan. Jadi, mereka berpikir nih, mungkin Pak Pato itu membuat robot-robotnya itu di planet Gurlatan. Nah, kemungkinan sekarang lokasi Pak Pato itu lagi berada di planet Gurlatan. Nah, mereka pun berniat nih buat melaporkan hal itu ke komando yang berada di planet Gurlatan. Soalnya ya, mungkin planet itu mungkin dalam bahaya ya sekarang. Nah, di sini si Feng pun tahu nih, orang yang pas buat menyiasati hal mengenai Pak Pato di planet Gurlatan. Sebulan telah berlalu. Di planet Gurlatan, Feng sedang berusaha mengejar Pak Pato. Nah, ketika Feng hampir terkena serangan Pak Pato, di situ langsung muncul tuh Kapten Kaizo. Terus Kapten Kaizo pun langsung menyerang Pak Pato. Mereka pun berhasil nih buat nangkep si Pak Pato. Nah, ketika mereka lagi nyol siasat si Pak Pato, mereka mendapat undangan buat ke persidangan. Kapten Kaizo pun menyuruh si Feng buat pergi ke persidangan itu, sedangkan dia tuh bakal tetap di situ buat ngurus si Pak Pato nih. Oke, kita beralih ke gua kristal planet Quabak. Di situ ada Bobo Boy dan Tok Kasa nih. Bobo Boy mencoba buat berlatih menggunakan kuasa beliung. Tapi, ketika dia tuh mencoba buat mengeluarkan kuasanya, dia malah keinget sama kekacauan yang udah dia buat di planet Windara. Nah, Bobo Boy pun langsung hilang kendali tuh. Bahkan, Bobo Boy aja dihantui sama sosok Retaka di situ. Tambah kacau lah tuh keadaan si Bobo Boy di situ. Tapi, ketika Bobo Boy sadar ada Ochobot sama Tok Kasa, dia pun langsung berhenti tuh dan berubah menjadi normal lagi. Nah, Bobo Boy pun meminta maaf nih ke Tok Kasa karena dia tuh ya belum bisa mengontrol kuasa elemental tahap ketiga. Tapi di situ, Tok Kasa meyakinkan si Bobo Boy untuk terus berlatih sampai dia tuh bisa menguasai elemental tahap ketiga. Nah, tapi si Bobo Boy khawatir nih. Dia takut jika suatu hari dia itu bakal seperti Retaka. Nah, di situ Tok Kasa pun menyarankan nih, ngeyakinin lagi jika si Bobo Boy itu berbeda tuh sama si Retaka. Kalau si Bobo Boy itu menggunakan kuasanya buat melindungi galaksi, sedangkan Retaka menggunakan kuasanya tuh ya buat kepentingan sendiri aja. Serakah lah. Di kota terawangan planet Gurlatan, semuanya berkumpul tuh di situ, di dewan persidangan. Akhirnya si Feng bertemu lagi nih sama teman-temannya, Yaya, Ying, sama Gopal setelah sebulan lamanya. Nah, selama sebulan bersama Yaya dan Ying, kerjaannya si Gopal tuh cuman belajar mulu. Jadi ya udah sampai-sampai dia tuh udah bisa menghitung tanpa kalkulator gitu. Keren kan? Nah, sekarang mereka berempat tuh mendatangi kamar persidangan. Dan di situ banyak tuh perwakilan dari planet lain yang juga datang. Kayak Tuan Guru Gaharum, Tok Taroka, Maripos, sama Raja Gusto. Nah, mereka pun bertanya nih ke si Feng, siapa sih orang yang udah mengundang mereka ke persidangan itu? Lalu muncul nih Kirana, teman lama Feng. Jadi, Kirana ini ialah teman masa kecil Feng dan Kapten Kaizo ketika mereka tuh ya masih berada di akademi dulu. Di sini, Kirana itu udah menganggap si Feng itu seperti adiknya sendiri. Soalnya ya udah akrab lah gitu. Kirana pun menjelaskan nih, kalau dia itu sudah mengundang mereka semua ke persidangan ini. Dan di sini, Kirana pun berkenalan nih dengan yang lainnya kayak Yaya, Ying, sama Gopal. Nah, di sini si Kirana mencari si Bobo Boy. Soalnya ya dari tadi kan si Bobo Boy ini nggak kelihatan. Feng pun menjelaskan nih, kalau si Bobo Boy itu sekarang lagi berada di planet Quabak. Soalnya dia tuh latihan sama Tok Kasa tuh buat ngendalin kuasa elementalnya tadi. Nah, mendengar itu, Kirana pun sedih tuh karena ya nggak bisa bertemu langsung tuh sama si Bobo Boy.
Lalu Kirana pun memanggil mereka semua ke persidangannya. Soalnya ya persidangannya tuh udah mau mulai. Nah, sebelum mereka masuk tuh, Kirana bertanya lagi nih ke Feng mengenai Kaizo. Feng pun menjelaskan nih, kalau Kaizo itu tidak bisa tuh datang ke situ soalnya ya dia tuh lagi sibuk. Di tempatnya Kapten Kaizo, Kaizo dan Pak Pato mendatangi tempat persembunyiannya Pak Pato nih pas dia berada di planet Gurlatan. Nah, Kaizo menyuruh Pak Pato buat tidak mencoba kabur tuh dari situ. Tapi, Pak Pato ini diam-diam mengeluarkan pembuka borgol dari dalam mulutnya dan berhasil membuka borgolnya. Nah, pas Kaizo sadar nih dengan aksinya Pak Pato tadi, Pak Pato pun langsung menyalakan satu tuas nih dan tiba-tiba ruangan itu penuh dengan banyak asap. Lalu Pak Pato pun menyiapkan nih satu kunci buat dia pakai ke keyboard. Nah, itu ialah ciptaan Pak Pato yang terakhir. Ketika kuncinya udah masuk, langsung banyak listrik berwarna merah tuh yang muncul. Kaizo pun bertanya nih mengenai apa yang udah Pak Pato lakukan. Tapi di situ Pak Pato berkata kalau ya semuanya tuh udah terlambat. Kaizo pun gak bisa berbuat apa-apa tuh sekarang. Di ruang persidangan, Kokochi pun membuka tuh persidangan, lalu dilanjutkan dengan ucapan yang akan disampaikan oleh Putri Kirana. Nah, akhirnya di sini mereka semua tahu tuh kalau si Kirana ini ialah seorang putri dari planet Gurlatan. Nah, di sini Kirana tuh membahas mengenai PBB yang didirikan 100 tahun yang lalu oleh 5 penguasa elemental. Di sini juga Kirana menjelaskan nih, jika dia itu ialah cucu Maharani Satriantar, penguasa asli elemental Voltra. Jadi ya, tujuan dari PBB ini ialah buat memastikan keamanan dan kesejahteraan orang-orang di seluruh galaksi gitulah. Tapi ya, PBB ini bubar pas satu-satu dari mereka itu tewas di tangan Shirataka. Nah, karena itu juga Kirana itu mengajak mereka semua buat mendirikan lagi nih PBB yang sebelumnya udah nggak lanjut lagi. Nah, karena PBB berdiri lagi nih, jadi mereka tuh harus memerlukan agenda baru lah buat kedepannya. Dan untuk agenda pertamanya, Kirana itu menyarankan buat membubarkan Tapops. Nah, mendengar itu, pasti banyak pihak tuh yang nggak setuju. Soalnya ya selama ini Tapops itu udah melindungi planet-planet mereka semua. Tapi ya Kirana masih bisa membantah nih. Soalnya ketika Retaka datang menyerang planet Gurlatan di Boboiboy The Movie 2, nah di situ Tapops tuh hanya membiarkan aja tuh, nggak mengambil tindakan sama sekali. Lalu Kokochi pun menjelaskan nih, pas waktu itu Tapops itu telat menerima laporan serangan Retaka. Nah, Kirana pun menjelaskan lagi nih, kalau Tapops itu bukan pilihan satu-satunya buat menjamin keselamatan mereka semua. Soalnya ya selama ini yang membantu mereka aja tuh kan Boboiboy sama temen-temennya, bukan Tapops. Jadi ya Boboiboy itu yang udah mengembalikan keamanan di planet Windara sama planet Baraju. Tuan Guru Gaharum pun bertanya nih, jadi saran dari Putri Kirana ini apa? Nah, Kirana pun menyarankan buat bersatu dan menubuhkan. Tiba-tiba Feng dihubungi oleh Kapten Kaizo. Kapten Kaizo menyuruh mereka semua buat keluar dari situ. Tiba-tiba ada banyak bom asap yang meledak di situ. Feng menyadari nih kalau mereka itu lagi diserang diam-diam. Nah, mereka bertanya nih ke Maripos mengenai perwakilan dari planet yang lainnya. Tapi Maripos pun gak pasti nih, soalnya ya banyak asap tuh, asapnya terlalu tebal. Ketika ada robot yang ingin menyerang Kirana dan Kokochi, di situ langsung muncul Feng yang menggunakan hentakan gorila bayang. Di sini Maripos pun bantu nih melawan robot-robot yang lain juga. Lalu ya ada Yaya Ying Gopal yang udah siap-siap buat melawan. Ketika ada robot yang ingin mendekati Kirana, Kirana tuh langsung mengeluarkan pedang miliknya dan langsung menebas robot yang ingin menyerangnya tadi. Lalu Kirana pun menyuruh si Feng sama si Gopal buat membawa yang lainnya ke seberang jembatan. Soalnya ya di sana tuh lebih selamat. Tiba-tiba Maripos pun terpelanting ke belakang. Maripos langsung menunjuk nih ke arah depan. Dan di situ ada robot Satriantar. Nah, robot itu pun langsung tuh buat pengen menyerang si Kirana. Untung si Kirana tuh masih bisa menahan. Lalu datang Yaya sama Ying yang mencoba buat menyelamatkan si Kirana. Tapi tiba-tiba ada yang menyerang si Yaya sama Ying dari belakang. Dan itu membuat mereka berdua tuh pingsan. Ketika di jembatan, si Feng ini berusaha tuh buat menghubungi Kapten Kaizo. Tapi ya tiba-tiba datang lagi tuh robot Satriantar muncul dan langsung menyerang mereka semua. Nah, mereka semua udah ditangkap nih. Begitu juga sama si Kirana dan yang lainnya. Kirana pun memberitahu nih kondisi mereka yang sekarang tuh gimana. Jadi ya satu-satunya pilihan mereka tuh sekarang ialah meminta pertolongan ke si Boboiboy. Soalnya ya nasib seluruh galaksi sekarang itu berada di tangannya si Boboiboy ini. Di planet Quaback ada Papa Zola nih yang lagi curhat ke si Kuali mengenai karirnya di Tapops ke depannya.
Jadi ya Papa Zola tuh bakal pensiun dari Tapops. Dan ini itu bakal jadi misi terakhir tuh buat Papa Zola sama murid-muridnya nanti. Nah, setelah itu kemungkinan ya mereka tuh nggak bakal ketemu lagi di situ. Nah, ketika mereka lagi ngobrol tuh, sebenarnya Papa Zola tuh ingin menanyakan sesuatu nih. Sejak kapan ada pohon gede di sekitar situ? Ternyata itu ialah pohon okuat. Nah, karena pohon ini makin lama makin gede, jadi ya mereka pun memindahkan pohon itu dari markas Tapops ke planet ini. Lalu si Pasubot pun memberitahu nih ke mereka berdua kalau pohon okuat ini nggak bakal membesar lagi. Soalnya ya dia tuh udah berbuah. Tiba-tiba buahnya pun terjatuh nih ke piringnya si Papa Zola tadi. Nah, Kuali pun langsung mengambil tuh buahnya dari Papa. Karena ya buahnya itu cuman buat Boboiboy, bukan buat Papa Zola. Ketika Boboiboy dan Tokasa datang ke situ, Kuali pun memperlihatkan nih ke si Boboiboy buah okuat yang tadi. Nah, Tokasa pun menjelaskan nih kalau buah okuat itu bisa mengeluarkan kuasa terpendam dalam diri si Boboiboy. Tapi ya, ketika Boboiboy itu pengen memakan buah itu, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan dari si Gopal. Nah, di situ Gopal berkata kalau mereka semua itu dalam bahaya. Di jembatan kota Trawangan, Feng, Kirana, sama si Gopal berusaha nih buat melindungi perwakilan dari planet lain dari serangan Satria Antar. Nah, ketika mereka udah terpojok, tiba-tiba robot Satria Antar tuh terkena tumbukan gempa. Nah, lalu muncul nih Boboiboy sama Kuali, Tokasa, dan Kapten Papa dari portal yang diciptakan si Ochobot. Nah, sebelum portal itu ditutup oleh si Ochobot, di situ Tokasa tuh sempat tuh buat melihat robot Satria Antar. Nah, jadi dari ekspresinya Tokasa di situ kelihatan banget tuh kalau Tokasa itu kayak shock gitu. Soalnya dia tuh lihat Satria Antar di depan matanya sendiri. Nah, balik ke jembatan, di situ ada si Boboiboy menanyai nih. Dia menanyai mengenai keadaan semuanya. Boboiboy juga baru tahu nih kalau musuhnya itu ialah robot Satria Antar milik Pak Pato. Nah, ketika Satria Antar ingin menyerang, si Kirana ini menyuruh Boboiboy untuk menggunakan kuasa halilintar. Boboiboy pun ya nurut-nurut aja tuh kan, dan dia tuh bakal menahan robot itu. Sedangkan si Feng dan lainnya tuh bakal menyelamatkan semua perwakilan dari planet lain. Si Boboiboy ini terkena nih serangan Satria Antar dan langsung terpental jauh tuh dari situ. Terus ketika teman-temannya si Boboiboy pengen nolong si Boboiboy nih, si Kirana tetap nyuruh nih buat bawa aja tuh delegasi biar Kirana aja yang menyelamatkan si Boboiboy. Nah, di sini Boboiboy hampir nih dihabisi oleh robot Satria Antar. Tapi di situ Kirana langsung melemparkan pedang milik Satria Antar dan dia pun menyuruh si Boboiboy untuk menyalurkan kuasa halilintarnya ke dalam pedang itu. Nah, berkat itu si Boboiboy pun berhasil nih memotong tangan robot itu dan Boboiboy pun langsung membalas serangan. Nah, ketika si Boboiboy ingin menghabisi robot Satria Antar tuh, di situ Kirana melihat bayang-bayang ayahnya yang akan dihabisi oleh Retaka. Dia kayak flashback lah gitu. Setelah itu si Kirana pun berterima kasih nih ke si Boboiboy dan dia langsung memperkenalkan dirinya ke Boboiboy kalau dia itu ialah waris sebenar dari kuasa elemental Voltra. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu nih sama si Boboiboy. Di saat yang sama, si Feng melihat Kapten Kaizo yang datang dan langsung menyerang Kirana. Kirana berhasil menahan serangan Kapten Kaizo dan Feng pun datang dan bertanya nih mengapa si Kaizo itu menyerang si Kirana. Kaizo menyuruh si Feng buat minggir nih dari situ. Tapi Kirana langsung menyerang Feng dan membuat si Feng nih pingsan. Kaizo pun langsung marah nih dan langsung menyerang Kirana. Nah, di sini Kaizo berhasil nih menahan Kirana menggunakan rantai tenaga. Tapi si Kaizo telat, soalnya ya tujuan Kirana tuh udah tercapai. Boboiboy udah nggak bisa nahan lagi nih pedang yang diberikan oleh Kirana tadi. Lalu ya terjadi ledakan di situ. Dan di situ kelihatan kalau kuasa halilintar si Boboiboy ini sudah terangkat alias ya udah hilang lah. Gopal sama si Kuali langsung tuh datang menghampiri si Boboiboy. Nah, di situ juga terlihat nih Kirana yang udah memegang pedang Satria Antar yang di dalamnya itu udah terdapat kuasa Voltra. Melihat itu pun si Kapten Kaizo nih langsung ingin menyerang nih si Kirana. Tapi ketika dia tuh pengen menyerang, tiba-tiba Kaizo nih terkena tembakan sniper dari jarak jauh. Di situ juga Kirana memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Boboiboy. Kuali menggunakan bom lada hitam buat mengganggu penglihatan musuh. Nah, di situ Kuali tuh menyuruh mereka untuk menyelamatkan Boboiboy, sedangkan dia tuh bakal menahan musuh di situ. Kaizo juga hanya bisa melihat nih si Feng yang ditahan oleh prajurit musuh. Dia juga waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh, soalnya ya dia kan terluka juga. Terus prioritasnya kan menyelamatkan si Boboiboy. Jadi ya Boboiboy, Kaizo sama si Gopal terjun ke bawah buat meninggalkan yang lainnya.
Nah, mereka bertiga berhasil nih mendarat di bangunan yang udah ditukar sama si Gopal menjadi kue ulang tahun. Di pekan pangkal guru, Boboiboy pun sadar nih dari pingsannya. Lalu si Gopal pun menyuruh si Boboiboy buat makan buat mengisi energinya lagi. Nah, di situ juga si Boboiboy sadar nih jika dia tuh sudah tidak memiliki kuasa halilintar lagi. Kaizo pun menjelaskan nih kalau kuasa halilintarnya si Boboiboy itu sudah jatuh ke tangan si Kirana. Nah, Kaizo pun bercerita nih kalau dia tuh udah temenan dari kecil sama si Kirana. Jadi dia itu ialah putri mahkota dan waris resmi lah dari kuasa Voltra. Nah, pas si Kaizo cerita lagi nih, tiba-tiba luka tembaknya tadi kerasa sakit lagi nih. Boboiboy sama Gopal pun langsung cemas tuh kan pas lihat si Kapten Kaizo tuh terluka. Tapi di situ Kaizo tuh menyuruh mereka untuk tidak mencemaskannya. Nah, Kaizo pun memberi mereka nih pin yang fungsinya itu buat merubah penampilan mereka. Jadi ya itu pin yang dipakai buat menyamar. Langsung tuh Boboiboy sama si Gopal mencoba pin yang tadi. Nah, Boboiboy keren nih, kayak pakaian assassin modern lah. Pas Gopal coba, rambutnya langsung berubah jadi kayak opa Korea gitu ya. Tapi bajunya itu malah jadi baju gelandangan alias ya baju pengemis. Nah, ketika mereka udah ubah penampilan nih, mereka pun langsung melihat berita yang dipaparkan di situ. Jadi ya Captain Kaizo, Boboiboy sama si Gopal menjadi tersangka penyerangan di persidangan PBB yang mengakibatkan semua perwakilan dari planet lain termasuk Kirana itu cedera. Boboiboy yang melihat itu pun kaget tuh. Soalnya ya mereka tuh udah dituduh sebagai pelaku dari penyerangan itu. Nah, melihat itu si Kaizo pun langsung menyuruh mereka buat mundur dari situ. Mereka pun akhirnya dapat nih tempat buat beristirahat bentar. Nah, di sini Boboiboy menyarankan buat menyelamatkan teman-temannya yang udah ditangkap. Tapi ya kondisi mereka saat ini tuh sulit, soalnya yang mereka sekarang kan lagi diburu. Nah, Kaizo merasa jika si Kirana ini membuat semua cerita jika mereka itu ialah penyerang dari serangan di PBB. Dan sekarang ya semua perwakilan dari planet lain itu udah menjadi tawanan buat bisa memancing si Boboiboy itu ke tempat mereka. Nah, mendengar itu Boboiboy pun bertanya nih mengenai apa yang udah dia perbuat ke Kirana. Sehingga ya Kirana tuh kayak dendam banget tuh sama si Boboiboy. Kaizo pun menjelaskan nih jika hidup si Kirana ini selalu berkaitan dengan penguasa elemental, mulai dari Satria Antar yang tewas di tangan si Retaka, lalu kuasa Voltranya dirampas, terus sekarang kuasa itu malah jadi punyanya si Boboiboy. Nah, di sini si Gopal nih bertanya juga nih, apa mereka bisa menghubungi Laksamana Tarung tuh buat meminta bantuan. Tapi ya Kaizo berkata jika mereka tuh tidak bisa, soalnya kalau mereka mengirim segala jenis komunikasi ke luar planet, ya lokasi mereka yang ada di dalam tuh pasti bakal ketahuan oleh ya mereka semualah yang ada di planet Gurlatan. Jadi yang bisa mereka lakukan sekarang nih ialah menyelamatkan semua tawanan. Tapi ya luka Kapten Kaizo kelihatan parah nih. Di situ Kaizo tuh berkata jika dia tuh cuman perlu buat mengelak dari pertarungan, ya buat sementara aja. Tapi di sini tiba-tiba datang beberapa prajurit nih. Prajurit Gurlatan yang bertanya apa yang mereka buat tuh di situ. Soalnya ya itu ialah kawasan terlarang. Nah, salah satu prajurit itu pun seperti mengenali nih mukanya si Gopal. Tapi si Gopal langsung merubah ekspresinya mirip seperti orang tua tuh di situ. Nah, mereka pun akhirnya nggak ada pilihan lain nih. Jadi ya Kaizo pun menyuruh mereka semua untuk bersiap. Mereka pun langsung mengeluarkan sapu dan langsung menjalankan penyamaran mereka sebagai tukang sapu jalanan. Setelah mendapat kartu bisnis, prajurit itu pun udah nggak curiga lagi nih. Jadi ya prajurit itu pun cabut tuh dari situ. Lalu si Kaizo pun menyuruh Boboiboy sama Gopal buat mengikutinya. Soalnya ya dia tahu siapa yang bisa membantu mereka di situ. Nah, di gudang Pak Pato, sebelumnya Kaizo tuh kan ada tuh menahan Pak Pato buat mendapatkan informasi. Nah, di situ Pak Pato ngomong tuh jika dia itu dibayar oleh Kirana buat membuat robot-robot. Soalnya ya Kirana tuh kan berencana buat menyerang persidangan PBB. Nah, mendengar itu si Kaizo pun langsung kabur tuh meninggalkan Pak Pato menuju ke Boboiboy dan lainnya. Nah, di masa sekarang nih Kapten Kaizo dan lainnya tuh datang lagi nih ke tempat Pak Pato. Di sini Kaizo menanyakan di mana Kirana mengurung semua tahanan ke Pak Pato. Mendengar itu Pak Pato pun langsung senang nih, soalnya ya rencana si Kirana itu kan udah berhasil. Lalu ya di sini Kaizo pun menggantungkan lagi nih Pak Pato seperti sebelumnya, biar si Pak Pato itu bisa memberikan informasi di mana lokasi semua tahanan. Nah, karena panik, Pak Pato pun langsung memberikan informasi nih mengenai kemungkinan tempat para tahanan itu ditahan. Tempat itu ialah Teras Guru. Lalu Pak Pato pun memberikan flash disk buat detail tempatnya tuh di mana. Ketika Kaizo ingin mengorek informasi lebih dalam nih, tiba-tiba dari atas ada prajurit Gurlatan yang langsung masuk ke gudang Pak Pato. Nah, kelihatannya pergerakan mereka tuh udah diketahui nih.
Jadi ya karena nggak ada pilihan lain, Kaizo pun langsung melemparkan Pak Pato ke arah musuh, sedangkan Boboiboy sama Gopal turun dari situ. Nah, di situ Kaizo pun tidak langsung turun nih, melainkan melawan prajurit Gurlatan di atas sendirian. Ketika menyadari Kapten Kaizo nggak turun lagi nih, dan kondisi Kapten Kaizo yang di atas juga terkena serangan musuh, Boboiboy pun langsung menggunakan kuasa duri buat menyelamatkan Kapten Kaizo. Nah, ketika salah satu prajurit itu ingin membalas serangan, Boboiboy pun mengikat Gopal sama Kapten Kaizo dan langsung membawa mereka kabur dari situ. Pak Pato menyuruh prajurit itu buat mengejar mereka nih, tapi ya prajurit itu tidak menanggapi perintah dari Pak Pato. Kaizo sama Gopal pun berlari nih di kerumunan warga di situ. Jadi ya tujuan mereka sekarang itu ialah pergi ke teras guru menggunakan lift turbo. Tapi ada satu masalah lagi nih. Lift turbo itu dijaga oleh 2 orang pengawal. Tapi ya di situ Kapten Kaizo tetap menyuruh mereka buat meneruskan penyamaran mereka sebagai warga lokal ya. Nah, sementara itu di dalam penjara tahanan, Feng akhirnya sadar nih, sedangkan yang lainnya masih pingsan. Ketika Feng mencoba membangunkan teman-temannya, di situ Kirana langsung datang menghampiri si Feng. Dia meminta si Feng buat mendengar penjelasannya, karena ya Kirana tuh butuh bantuan Feng demi keamanan Gurlatan dan seluruh galaksi. Oke, kita flashback dulu nih. Di arena pelatihan, ada Kaizo dan Kirana yang masih muda. Nah, mereka berdua sedang latihan dan diawasi oleh ayahnya Kirana. Nah, di sini kelihatannya jika Kaizo itu kalah kecepatan melawan si Kirana. Nah, setelah si Kaizo terjatuh dan mereka berdua adu mulut tuh cekcok. Melihat itu, Kuldar, ayahnya Kirana pun memutuskan untuk menamatkan sesi latihan hari itu. Nah, melihat si Kirana yang tidak fokus, Kaizo pun menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan si Kirana. Nah, ketika Kirana ingin bangun lagi nih, dia langsung memukul perut Kaizo. Feng yang masih kecil melihat Kirana menang melawan abangnya. Di sini kita bisa lihat ya, jika Feng sedang mengobrol dengan Max Mana, dan Max Mana itu ialah Max Mana Pian. Jadi ya udah dikonfirm langsung nih sama Monsta kalau Pian itu di masa depan bakal jadi Max Mana ya. Oke, Max Mana Pian memberi tahu nih ke Kaizo jika dia itu ingin menjadi seperti idolanya yaitu Amato. Kaizo tuh tidak bisa putus asa, jadi ya harus terus latihan gitulah. Nah, jadi di sini kita tahu nih jika si Amato itu menjadi idolanya si Kaizo ya. Jadi ya ini Mimin nggak tahu lagi nih apa si Kaizo tuh udah tahu si Boboiboy itu ialah anaknya Amato atau belum. Soalnya ya dia tuh kan pernah ngehajar si Boboiboy nih, jadi ya nggak tahu lah gimana nantinya. Nah, Kapten Kaizo, Boboiboy sama si Gopal kelihatannya udah menaiki lift turbo nih buat sampai ke situ. Nah, posisi mereka sekarang berada di teras guru dan tujuan mereka ialah komplek penjara. Jadi ya menurut informasi yang mereka dapatkan nih dari Pak Pato, komplek penjara ini ialah fasilitas rahasia milik Gurlatan. Makanya tempatnya tuh tidak terlihat oleh umum dan otomatis penjagaannya tuh pasti ketat. Nah, di sini Boboiboy menyarankan mereka untuk meneruskan penyamaran mereka sebagai tukang bersih buat bisa masuk ke komplek penjara. Di sel tahanan penjara, teman-teman Boboiboy akhirnya udah pada sadar nih. Yaya Ying kaget melihat Kuali yang ada di situ. Soalnya sepengetahuan mereka, Kuali itu kan sedang berada di planet Quabak. Nah, Kuali pun menceritakan nih jika si Gopal udah menghubungi mereka. Makanya dia sama Boboiboy bisa berada di planet Gurlatan. Feng pun berkata nih, jika si Kirana udah mengatur semuanya hanya untuk mendapatkan kuasa halilintar milik si Boboiboy. Nah, Feng pun berkata nih, jika dia tuh nggak tahu nih nasib para delegasi. Tapi si Feng yakin jika si Boboiboy dan lainnya tuh berhasil menyelamatkan diri. Jadi ya ketika mereka dikurung di situ, jam kuasa milik mereka juga udah diambil. Di sini si Feng pun menceritakan jika dia sama Kaizo tuh udah deket lah sama si Kirana dari dulu. Nah, Feng aja nih udah nganggep si Kirana itu seperti kakaknya sendiri. Tapi ya gara-gara penyerangan Retaka ke planet Gurlatan di Boboiboy The Movie 2, makanya semuanya jadi kacau. Karena keadaan mereka yang terpojok, Kuali pun mengeluarkan sudip kecil dari sepatunya. Nah, dia ingin membuka pintu sel menggunakan itu. Tapi si Kuali langsung tersengat nih sama arus listrik. Jadi ya udah terkena jebakan Batman lah. Karena si Kuali pingsan, salah satu penjaga di situ pun membuka pintu selnya Kuali untuk mengecek kondisi si Kuali.
Tapi di sini dengan cepat si Kuali pun langsung menanduk dagu prajurit itu dan mendorongnya sampai prajurit itu tersengat arus listrik dan tidak sadarkan diri. Nah, karena itu, Kuali berhasil mendapatkan kunci untuk membuka sel penjara dan langsung membebaskan teman-temannya. Walaupun mereka udah bebas nih, tapi di situ ada banyak CCTV. Nah, untung ada si Feng yang langsung mengambil tablet prajurit yang pingsan tadi dan langsung menonaktifkan CCTV di situ. Feng juga tahu nih lokasi jam kuasa mereka ada di mana. Kayak ketika mereka jalan terus, tiba-tiba di depan ada 2 prajurit dan itu membuat pergerakan mereka terhenti. Lalu kita beralih ke kamar di Raja. Nah, ada Jenderal Saria yang sedang memegang pedang Voltra yang terdapat kuasa Voltra di dalamnya. Saria juga memberitahu nih Kirana jika proses pemindahan kuasa ini bisa dilakukan kapan-kapan aja. Mendengar itu, ya Kirana pun langsung merasa puas. Lalu muncul Jenderal Gurmida yang menghadap Kirana. Dia memberitahu Kirana jika Boboiboy, Kaizo, sama Gopal berhasil melepaskan diri dan mungkin sedang menuju ke teras guru. Lalu Gurmida pun memberi keyboard ke Saria. Nah, mendengar informasi dari Gurmida, Saria pun menyarankan untuk menangguhkan upacara pengangkatan Kirana. Karena ya mereka tuh harus menangkap Boboiboy terlebih dahulu. Tapi di sini Kirana tetap yakin untuk terus melanjutkan rencana mereka seperti sebelumnya. Di kompleks penjara, Feng dan yang lain mendengar informasi mengenai upacara pengangkatan Kirana dari prajurit yang ngobrol di situ, 2 prajurit tadi ya. Nah, Feng pun menyarankan mereka buat secepatnya pergi ke ruang penyimpanan senjata buat mendapatkan lagi nih jam kuasa milik mereka. Mereka pun sampai nih di ruang penyimpanan senjata. Di situ banyak senjata canggih. Nah, kemungkinan jam tangan mereka ada di dalam ruangan ini. Nah, di sini si Kuali langsung cepet-cepet nih mencari peralatannya. Soalnya dia membawa satu barang penting, yaitu buah okuat buat si Boboiboy. Karena ya sebelumnya Boboiboy kan gak sempet tuh buat makannya, karena mendapat pesan kecemasan dari si Gopal yang berada di planet Gurlatan. Lalu ya tiba-tiba pintu terbuka dan muncul Warden Demo di depan Ying. Dataran istana di Raja. Kirana memberikan pidatonya di depan banyak orang dan disaksikan oleh orang luar planet juga. Nah, di sini ada Tok Kasa yang menyuruh Kapten Papa untuk lebih cepat nih, soalnya ya mereka udah kehabisan waktu. Di ruang penyimpanan senjata, mereka diserang Warden Demo. Tapi di situ, Yaya melihat senjata berupa gauntlet dan langsung menggunakan gauntlet itu untuk melawan Warden Demo. Yaya juga menyuruh si Ying untuk menggunakan sepatu yang ada di situ. Jadi ya si Ying tuh langsung pakailah sepatu itu dan sepatu itu ialah sepatu magnetik. Lalu mereka berdua pun langsung menyerang Warden Demo berbarengan. Nah, Feng juga mendapat nih senjata yang sesuai buat dia. Tapi di sini si Feng melihat Kuali hanya makan dan tidak berniat membantu Yaya sama Ying. Karena menurut si Kuali, Yaya sama Ying tuh terlihat tidak membutuhkan bantuan. Feng yang melihat hal itu pun akhirnya mengatakan hal yang sama nih. Soalnya ya nggak apa-apa tuh, biarin aja mereka yang lakuin. Warden Demo pun udah dikalahkan nih. Nah, ketika udah dikalahkan, Feng pun langsung mengambil jam tangan kuasa milik mereka yang ada di dalam armornya si Warden Demo tadi. Tapi di sini, Warden Demo sempat mengaktifkan isyarat kecemasan, sehingga banyak prajurit Gurlatan yang langsung ke situ. Melihat itu pun, si Feng langsung membagikan jam kuasa Yaya sama si Ying. Lalu menyuruh Yaya sama Ying untuk menyelamatkan delegasi, sedangkan dia tuh bakal coba menahan musuh selama yang ia bisa. Soalnya ya itu ialah prioritas mereka. Yaya, Kuali, sama Ying pun cabut nih dari situ. Ketika prajurit Gurlatan itu ingin mengejar mereka, Feng langsung menghalangi mereka. Nah, di sini gila, panelnya tuh keren banget cuy. Nah, mereka bertiga pun melihat nih pintu keluar. Tapi tiba-tiba ada yang menabrak masuk pintu keluar tadi. Nah, mereka mengira itu ialah pengawal penjara, sehingga Kuali dan Ying menghajar 2 orang yang udah tergeletak di tanah. Nah, ternyata itu ialah Kapten Kaizo, Boboiboy, sama Gopal. Untung nih, yang diinjak tuh cuman Boboiboy sama Gopal aja nih. Soalnya kalau Kapten Kaizo yang diinjak, udah tuh, nggak tahu gimana nasib mereka tuh.
Nah, Yaya pun menjelaskan nih mengenai keadaan Feng saat ini yang menghalangi musuh agar mereka tuh bisa kabur tuh dari situ. Jadi ya, Feng juga berkata nih, mereka tuh bakal ketemu lagi nanti di istana utama. Mendengar itu, Kaizo pun udah nggak bisa berbuat apa-apa lah, jadi ya pasrah aja gitu. Lalu mereka semua berencana buat menggunakan lift turbo buat sampai ke tapak istana. Nah, beruntungnya mereka udah memiliki kartu keselamatan yang Kuali dapat di dalam penjara. Lalu mereka pun OTW ke lift turbo. Nah, di daerah dataran istana diraja, Yaya memberitahu Kaizo jika hari ini ialah hari pengangkatan Kirana. Nah, Kaizo pun heran nih mengenai hari pengangkatan itu. Lalu Bobo Boy pun menyuruh mereka semua untuk melihat layar yang ada di atas. Nah, di sini Kirana menggunakan sebuah armor, lalu menggunakan pedang Voltra dan mengeluarkan petir merah di langit. Bobo Boy yang melihat itu pun kaget nih dengan apa yang udah Kirana lakukan. Nah, dengan ini Kirana resmi bergelar Maharani Satriantar Kirana, penguasa elemental Voltra. Lalu tiba-tiba ada satu prajurit yang maju ke depan Kirana. Lalu prajurit itu dihalang oleh pengawal Kirana. Tapi ya Kirana menghentikan mereka dan Kirana pun bertanya nih, apa yang bisa Kirana bantu. Prajurit itu pun membuka topengnya dan ternyata itu ialah Feng. Boboiboy dan yang lainnya pun kaget nih melihat hal itu. Jadi ya ternyata ketika Feng masih di penjara, Kirana udah mencoba untuk mengajak Feng buat bergabung dengannya. Dan akhirnya ya Feng tuh menjawab pertanyaan itu tuh ya di sini gitu. Feng pun langsung tunduk di hadapan Kirana. Nah, melihat itu, si Kaizo pun langsung maju ke tempat Feng dan meneriaki si Feng mengenai apa yang udah si Feng lakukan. Melihat itu, Jenderal Gurmida langsung memerintahkan prajurit Gurlatan untuk menangkap Boboiboy sama teman-temannya. Soalnya ya mereka tuh udah kelihatan gitu. Sekarang kondisi Boboiboy sama teman-temannya pun berada dalam masalah besar. Dataran istana diraja. Posisi Boboiboy dan yang lainnya udah ketahuan nih oleh musuh. Nah, di sini Boboiboy dan yang lain masih mencoba untuk meyakinkan Feng untuk tidak mengikuti Kirana. Tapi ya Feng tetap dengan pendiriannya untuk mengikuti Kirana. Nah, di sini Kirana menyuruh Saria nih untuk membawa Feng ke dalam, sedangkan Kirana akan mengurus Boboiboy dan yang lainnya. Di sini juga Kirana sempat nih memanas-manasin si Kaizo. Tiba-tiba luka Kaizo kerasa lagi nih. Boboiboy pun berniat untuk mundur karena ya luka Kaizo tuh udah tambah parah. Tapi Kirana nggak membiarkan Boboiboy untuk kabur. Kirana mengajak Boboiboy untuk duel 1 lawan 1. Kalau Boboiboy menang, Kirana akan melupakan cita-citanya. Sedangkan kalau Kirana yang menang, Boboiboy harus melepas semua kuasanya. Kaizo sempat membantah nih tawaran dari Kirana. Tapi di sini, Boboiboy menerima tawaran duel dari Kirana, dan Kirana pun langsung menyerang Boboiboy. Nah, Boboiboy sempat menghindar nih, dan langsung berpecah menjadi dua, yaitu Gempa sama Ice. Boboiboy menggunakan tumbukan gempa, tapi ya Kirana masih bisa menghancurkannya. Terus Boboiboy es menahan pergerakan Kirana menggunakan panah pembeku, tapi ya Kirana masih bisa nih menyerang Boboiboy menggunakan sambaran Voltra. Melihat kondisi Boboiboy, teman-temannya berniat untuk membantunya. Tapi Jenderal Gurmida menghalang mereka, ya karena Boboiboy dan Kirana tuh udah setuju tuh untuk duel 1 lawan 1. Saria sempat bertanya nih ke Feng, apakah Feng tuh gak pengen gitu melihat teman-temannya dihabisi. Tapi di sini Feng malah membalas nih, apa semua bawahan Kirana tuh banyak ngomong ya orangnya. Kirana pun berhasil nih melepaskan diri dari es yang menahannya. Nah, ketika Kirana ingin menyerang Boboiboy, tiba-tiba Yaya mengeluarkan graviti pemberat ke Kirana. Nah, lalu teman-teman Boboiboy yang lain langsung menyerang semua prajurit Gurlatan di sana. Nah, di sini Kaizo sempat menyuruh nih yang lainnya untuk berhenti. Tapi ya karena dia udah lemes, suaranya kekecilan mungkin ya, makanya yang lain tuh nggak bisa dengar kali. Ketika Kirana masih tertahan oleh graviti pemberat, Gempa sama es pun langsung fusion nih menjadi Boboiboy Glacier. Nah, Boboiboy langsung mengeluarkan nih tangan Gargantua Ice dan langsung mendaratkan tamparan Gargantua Ice ke prajurit Gurlatan yang ada di sana untuk menyelamatkan teman-temannya. Teman-teman Boboiboy selamat nih dari prajurit yang mengepung mereka. Lalu di sini Kirana pun akhirnya tahu nih kalau Boboiboy berhasil mengalahkan Retaka dengan menggunakan teknik fusion elemental. Nah, tapi di sini Kirana masih yakin nih kalau fusion itu nggak akan ngefek apa-apa ke dia. Nah, di sini sempat nih terjadi pertembungan antara belahan pedang Voltra dan juga tinju Glacier. Boboiboy menyuruh Kirana untuk berhenti, ya karena mereka tuh bukan musuh.
Tapi Kirana nggak percaya nih, karena ya mungkin aja sekarang Bowoy itu penyelamat galaksi, tapi bisa aja di masa depan nanti Bowoy akan menjadi pemusnah, mirip seperti Retaka. Di sini Kirana juga menyinggung nih kejadian di Bowoy Movie 2. Kalau bukan karena Bowoy Amata Pops, bapaknya Kirana tuh mungkin masih hidup nih sampai sekarang. Lalu, kuasa Voltra Kirana pun terus bertambah nih. Nah, Bowoy menyuruh Kirana untuk berhenti, karena ya Voltra tuh terlalu bahaya tuh buat Kirana kontrol. Tapi Kirana malah membalas, jadi ya Bowoy tuh bisa gitu, ngontrol si Voltra nih. Bowoy pun mencoba menghentikan Kirana menggunakan Gargantua Ice. Tapi, Kirana berhasil menghindar dan Kirana langsung menggunakan serangan Voltra kelajuan maksima. Dan itu membuat Gargantua Ice langsung hancur di depan Bowoy. Setelah itu, Kirana langsung menyerang Bowoy menggunakan sambaran Voltra Maxima. Teman-teman Bowoy nggak bisa nih melihat kemana-mana ya karena banyak salju yang berterbangan. Gopal mendapatkan topi Bowoy dan dia pun melihat Bowoy nih. Dia pun langsung mendekati dan menanyakan keadaan Bowoy. Tapi ya di situ si Bowoy ini capek karena ya habis menggunakan kuasa fusion gitu kan, fusion glacier. Setelah itu, Kirana ingin mendekati Bowoy dan berniat untuk menghabiskannya. Tiba-tiba, datang Yaya sama Ying yang menyerang Kirana. Nah, Ying ternyata masih kurang cepat nih untuk menandingi kecepatan Voltra. Karena itu, Kirana masih bisa mengelak tuh dari serangannya si Ying. Lalu Kirana pun langsung mengeluarkan sambaran Voltra ke Yaya sama Ying. Tapi beruntung nih, ada Kapten Kaizo yang sempat mengeluarkan pelindung tenaga jingga. Lalu ada Kuali yang ingin menyerang Kirana dari belakang. Tapi ya Kirana tahu dan langsung menyikusi si Kuali. Nah, melihat teman baiknya disakiti, Gopal pun langsung nih menggunakan tukaran makanan bertubi-tubi. Tapi ya serangan Gopal tuh dengan gampang ditangkis oleh Kirana. Gopal sampai nggak percaya nih kalau Kirana itu bisa menangkis semua serangannya. Lalu ya datang Kapten Kaizo yang menyerang Kirana dan menyuruhnya untuk berhenti. Tapi Kirana dengan enteng ngomong kalau Kaizo itu udah bukan tandingannya lagi dan menyuruh Kaizo untuk menyerah. Melihat itu, Bowoy rasa kalau dia tuh harus menggunakan kuasa tahap ketiga. Tapi ya dia nggak bisa karena mengingat kejadian di Windara. Nah, di waktu yang sama, Kaizo pun kalah nih melawan si Kirana. Tiba-tiba, di atas mereka semua ada MYS kebenaran. Dan di situ muncul Tokasa. Nah, Tokasa menyuruh si Yaya untuk mengangkat semua teman-temannya pakai kuasanya Yaya. Lalu dia pun mengiyakan. Nah, Kuali juga menggunakan bom lada hitam nih untuk menahan Kirana walau sebentar. Mereka semua pun berhasil nih naik ke MYS kebenaran berkat si Yaya. Tapi ya Kirana masih mencoba mengejar mereka. Tapi di situ Kuali langsung menggunakan semburan minyak panas berapi ke Kirana. Dan itu berhasil menahan Kirana. Tapi nggak cukup sampai situ. Kirana menggunakan sambaran Voltra ke MYS kebenaran. Dan itu berhasil nih mengenai engine MYS kebenaran. Tapi ya mereka semua tetap berhasil sih buat kabur dari situ. Nah, mereka semua nih kabur nih ke ladang tuayan petir di Pangkal Guru. Ying baru pulang nih dari kota. Dan dia membawa pulang rempah-rempah buat si Kuali. Nah, rempah yang dibeli Ying tadi dipakai Kuali untuk dibagikan ke Kaizo sebagai obat. Tapi ya pas Kaizo minum, dia langsung kepedesan. Ya karena itu ialah bumbu cabai gurlatan. Salah satu bumbu cabai terpedas nih di galaksi. Tapi setelah Ying perhatiin bumbu yang dipakai itu, ternyata bumbu itu bukan dipakai buat minum. Tapi harusnya ditabur di atas luka. Nah, di atas pesawat MYS kebenaran, ada Gopal yang sedang memperbaiki engine pesawat yang rusak menggunakan kekuatannya. Setelah itu, mereka semua bertanya-tanya nih mengenai kondisi Bowoy, soalnya ya dia tuh galau mulu nih. Sampai-sampai dia udah semalaman tuh nggak makan. Nah, di sini juga Yaya sadar nih kalau perangai Bowoy atau Bowoy itu udah mulai berubah semenjak kejadian di Windara. Di tempat Bowoy, di situ dia ngomong nih sama Tokasa kalau ya dia tuh belum siap untuk kuasa elemental tahap ketiga. Karena pas dia pakai kuasa tahap ketiga, teman-temannya tuh pada cedera. Bowoy bahkan berpikir nih, kalau perkataan Kirana tuh mungkin benar juga nih. Karena ya lama-kelamaan dia tuh bakal menjadi seperti Retaka. Tapi di sini, Tokasa menyuruh Bowoy untuk tidak mendengarkan Kirana. Karena ya hati Kirana tuh udah penuh dengan dendam sehingga penglihatannya jadi kabur. Tokasa pun mencoba menghibur Bowoy nih dan berkata, jika apa-apa kuasa dalam galaksi ini bisa jadi baik ataupun buruk,
Semuanya tergantung dari hati penggunanya, dan Tok Kasa merasa kalau si Bowoy ini bukanlah orang jahat. Karena itu Bowoy bisa mendapatkan teman-teman seperti yang sekarang gitu yang dia punya. Nah, Bowoy pun akhirnya senyum lagi nih dan berterima kasih ke Tok Kasa. Lalu Tok Kasa pun mengajaknya untuk turun dari situ karena teman-temannya udah pada risau nih sama si Bowoy. Bowoy pun turun dan bertemu dengan teman-temannya. Lalu datang Kapten Kaizo dan berkata kalau waktu mereka tuh tinggal dikit. Lalu ya mereka pun mulai mengatur rencana nih untuk menyelamatkan para delegasi. Lalu Kaizo juga mengatakan ke Bowoy kalau mereka tuh membutuhkan kuasa tahap ketiga Bowoy untuk mengalahkan Kirana. Mendengar itu, Bowoy pun langsung menunduk. Tapi ya di situ ada teman-temannya yang menyemangatinya dan percaya ke Bowoy. Lalu Quali juga memberikan buah okwat nih ke Bowoy. Lalu Tok Kasa juga berkata nih, jika tanggung jawab kamu ini terasa beban, ingat, ada kawan-kawan yang bersedia berbagi beban itu bersama-sama. Kawan-kawan yang kamu pilih dan bakal jadi keluarga kamu sendiri. Nih pas Mimin dengar nih, gila, bukan cuma Bowoy aja yang terharu. Mimin juga ikut terharu nih pas dengar perkataan dari Tok Kasa. Soalnya kayak relate banget gitu sama kita. Nah, lalu Bowoy pun berterima kasih nih ke teman-temannya dan mereka akan menghentikan Kirana bersama-sama. Lalu menyelamatkan semua tebusan dan juga dapatkan Feng lagi. Di sini Gopal sempat nyeletuk nih, soalnya ya apain gitu, pengen nyelamatin si Feng, dia kan udah berkhianat. Tapi ya Bowoy tetap percaya nih ke Feng, soalnya ya mereka tuh udah kenal lama gitu, jadi taulah Feng tuh orangnya kayak gimana. Lalu Kaizo mendapatkan satu panggilan dan di situ menampilkan para delegasi. Dan kelihatan nih di sini cuman Bowoy sama Kaizo aja yang tahu video ini datangnya dari mana. Dan ya Feng lah yang merekam semua pembicaraan itu dan membagikannya ke Kaizo. Di ruang istana diraja, Kirana memberi tawaran nih ke para delegasi untuk mengajak raja mereka untuk mengikuti kerajaan Gurlatan. Nah, di bawah kerajaan Gurlatan, Kirana menjanjikan keselamatan seluruh planet, tidak ada peperangan dan kesengsaraan lagi. Jadi ya semuanya tuh hidup bebas dan aman. Di sini, Raja Bayugan berpikir nih, jika perkataan Kirana itu nggak salah juga. Soalnya ya semenjak penguasa elemental itu nggak ada, galaksi udah kacau. Dan Tapops juga nggak bisa gitu ngelindungin mereka semua. Tapi ya Tuan Guru Gaharum berkata nih, kalau nggak guna bebas, tapi ya sebelah kaki itu masih dirantai. Sebelum Kirana pergi dari situ, Kirana memberikan pesan nih, kalau Kirana itu setidaknya udah pernah kasih peluang lah pada mereka untuk selesaikan dengan cara yang baik. Lalu Maripos sempat bertanya ke Feng nih, kenapa si Feng tuh sanggup gitu untuk mengkhianati teman-temannya. Tapi ya Feng nggak ingin menjelaskan semuanya ke mereka. Dia menyuruh mereka semua tetap di sini, soalnya ya di sini tuh tempatnya aman. Lalu Feng pun ikut keluar dari ruangan. Nah, di lab Saria menggunakan keyboard untuk membuat tentara elit guruhan. Dan di sini tentara elitnya tuh udah di-upgrade gitu. Nah, Saria pun menyuruh tentara-tentara itu untuk masuk ke batalion mereka semula. Lalu datang Kirana dan yang lainnya nih ke situ. Kirana pun menyuruh Feng untuk menunggu di dewan, dan Feng pun mengiyakan. Lalu Kirana bertanya nih ke Saria mengenai persiapan mereka. Lah, Saria pun menjelaskan nih mengenai persiapan mereka dan di sini terlihat ada 5 planet yang akan mereka serang terlebih dahulu. Jadi ya ada planet Bumi, ada planet Bayugan yang muncul di Bowoy Movie 2, lalu ada planet Trimbara yang muncul di Bowoy Galaxy Sori, ada planet Windara yang muncul di Bowoy Galaxy Windara, dan yang terakhir ada planet Baraju, tempat debutnya Bowoy Sopan di komik isu ke-20. Jadi di sini mereka berencana tuh untuk menguasai semua planet yang baru Mimin sebut tadi di bawah kerajaan Gurlatan. Dan di sini nggak bakal ada sesiapapun yang bisa menghentikan mereka. Lalu ya Feng pun mengakhiri laporannya ke Kaizo. Mendengar itu, Kaizo pun menyuruh Feng untuk bertemu dengan mereka di istana utama nanti. Dan komunikasi mereka pun berakhir. Nah, di sini mereka semua pun akhirnya tahu nih kalau si Feng itu sebenarnya nggak mengkhianati mereka. Dan akhirnya mereka dapat satu peluang lagi nih untuk menyerang Kirana. Lalu isu ditutup dengan Bowoy yang berkata, kita akan membuktikan nih pada Kirana kalau masih ada kebaikan di dalam galaksi ini. Saria memberitahu Kirana kalau sekarang Kirana itu udah mendapat support nih dari masyarakat Gurlatan. Lalu datang Jenderal Gurmida yang melaporkan kalau tentara mereka itu udah siap nih buat pergi ke orbit. Nah, mendengar itu pun Kirana langsung senang lah ya. Soalnya ya ketika tentara mereka itu udah ke orbit, maknanya penaklukan kerajaan Gurlatan itu akan dimulai.
Lalu Feng menghubungi Kirana nih melalui tabletnya si Saria. Di sini Feng menyuruh Kirana untuk mempertimbangkan lagi nih keputusannya. Soalnya ya kalau rencana ini udah berjalan, maka seluruh galaksi ini akan melihat Kirana ini sebagai seorang penakluk, bukan lagi seorang penyelamat. Tapi ya Kirana nih masih dengan pendiriannya nih untuk memulai penaklukan. Ketika Kirana lagi melihat pesawat-pesawat milik mereka bersiap, tiba-tiba salah satu pesawat dari mereka tuh diserang nih. Nah, melihat itu Kirana pun kaget lah. Dan ya Gurmida langsung menunjuk nih dari mana arah serangan itu. Lalu di situ muncul Boboiboy sama teman-temannya nih dengan outfit baru mereka semua. Bahkan si Kuali aja ada nih outfit barunya. Ya intinya pada keren lah ya mereka semua di sini. Nah, Kirana sama Saria kaget lah lihat Boboiboy sama teman-temannya di situ. Saria sampai mikir nih, jangan-jangan si Boboiboy ini udah tahu nih rencananya si Kirana. Di sini, Boboiboy langsung menyuruh nih Kirana untuk menarik mundur lagi tentara-tentaranya. Soalnya ya nggak harus sampai perang gitu buat mencapai cita-citanya si Kirana. Di sini, Saria nggak terima nih sama kata-katanya Boboiboy. Dia pun langsung menyuruh para tentara Gurlatan untuk menyerang mereka. Nah, ketika Boboiboy sama teman-temannya lagi siap-siap nih buat ngelawan, tiba-tiba tempat mereka berpijak tuh langsung getar nih. Dan di situ muncul dua Warden Dimo. Dan pergerakan Warden Dimo ini lebih cepat nih dari sebelumnya. Ketika salah satu Warden Dimo itu ingin menyerang Gopal, tiba-tiba serangannya berhenti. Gopal sama Kuali pun heran nih, kok bisa berhenti gitu? Ternyata itu karena Yaya yang ngehentiin serangan Warden Dimo barusan. Ya, di sini Yaya pakai kuasanya nih. Nah, kelihatan ya kalau di sini Yaya itu lagi kayak minum sesuatu nih. Jenderal Gurmida aja heran nih, kok bisa gitu Yaya jadi sekuat itu sekarang. Oke, kita flashback dulu ke beberapa hari sebelum mereka menyerang. Boboiboy sama teman-temannya masih meneliti nih mengenai buah okuat yang Kuali kasih ke Boboiboy. Gopal di sini masih kurang yakin nih kalau buah itu bisa membuka kuasa tahap ketiga si Boboiboy. Tapi dari yang Kuali baca di buku resep Guru Gaharum, di situ tertulis kalau ya siapa aja yang makan buah okuat, nanti dia bisa membuka kuasa terpendamnya lah gitu. Mendengar itu, Gopal pun inisiatif nih untuk merasai daunnya dulu sebelum Boboiboy memakan buahnya. Nah, pas Gopal makan daunnya itu, rasanya malah kayak kertas pasir, yang berarti rasanya tuh ya mirip-mirip lah sama biskuitnya si Yaya. Nah, Kuali pun menjelaskan nih, kalau buah ini rasanya tuh ya emang gak enak tuh, makanya harus dimasak dulu atau ya harus diolah gitulah. Mendengar itu, Boboiboy pun langsung berpikir nih. Boboiboy pun langsung meminjam pisau nih dari Kuali, soalnya ada yang dia pengen buat gitu sama buahnya. Setelah selesai, ternyata Boboiboy memotong buahnya menjadi 5 bagian. Gopal yang lihat aja tuh sampai kaget gitu kan pas dia lihat Boboiboy udah motong buahnya gitu. Nah, ternyata si Boboiboy ini pengen berbagi gitu buahnya sama teman-temannya. Jadi ya kayak dia tuh nggak pengen nerima semuanya sendiri gitu. Jadi ya harus dibagi gitu sama teman-temannya. Nah, setelah Kuali cari tahu lagi pasal buahnya ini dari buku Tuan Guru Gaharum, jadi sebiji buah itu kalau dikonsumsi sendiri oleh satu orang, kuasa yang terpendam itu nanti bakal jadi permanen. Sedangkan kalau buahnya itu dimakan dikit-dikit atau dibagi ke beberapa orang, nanti kuasanya tuh cuman bisa nahan paling lama 30 menit aja nih. Nah, mendengar itu, Gopal pun agak sedikit kecewa nih. Tapi ya Boboiboy merasa kalau 30 menit itu udah cukup lah untuk menahan rencana Kirana dan menyelamatkan semua tebusan. Lalu di sini Kapten Papa ngomong nih, masa mereka semua ke sana tuh pakai pakaian yang kayak gini aja? Papa Zola pun menyuruh mereka untuk menukar pakaian mereka biar kelihatan lebih rapih dan bergaya gitu kayak Papa Zola. Lalu Kaizo membagikan tablet yang berisi semua informasi nih ke si Boboiboy. Dan di misi ini Boboiboy akan menjadi pemimpin nih buat teman-temannya. Soalnya ya Kaizo punya misinya sendiri yang harus dia selesain. Dan mereka akan ketemu lagi di istana utama. Setelah itu Kaizo pun ingin meminta tolong nih ke Kapten Papa. Dan scene berpindah lagi ke masa sekarang. Jadi ya udah terjawab nih, minuman yang Yaya minum tadi ialah jus buah okuat. Dan karena itu Yaya bisa membuka kuasa manipulasi gravity tahap ketiga. Nah, di sini Yaya menggunakan gravity menolak dan kekuatan itu kuat banget lah sampai
ya banyak pesawat-pesawat di situ pada kelempar gitu. Yaya menggunakan lapangan graviti liputan maksima dan itu menyebabkan pesawat pengangkut musuh gagal lepas landas. Jadi ya emang tugasnya Yaya lah buat ngehalang pesawat-pesawat musuh tuh buat lepas landas. Nah, melihat keadaan di lapangan, Saria pun menyuruh pasukan sniper untuk membantu menyerang musuh. Di tempat Ying menyuruh Gopal untuk segera meminum jusnya. Tapi ya Gopal nih nggak mau. Gopal berniat untuk meminum jusnya itu pas keadaan darurat aja. Tiba-tiba ada tembakan sniper yang mengarah ke mereka. Nah, Kuali pun langsung mengeluarkan nih pelindung untuk melindungi mereka bertiga. Setelah berdebat sama si Gopal, Ying pun langsung maju menggunakan larian laju dan langsung meminum jusnya. Nah, di waktu itu juga dia bisa merasa nih tenaga dari jus Okwat. Di sini larian Ying makin kenceng nih, kenceng banget bahkan. Sampai-sampai pasukan sniper aja nggak bisa lihat tuh Ying tuh lagi di mana. Mendengar laporan dari pasukan sniper, Gurmida pun langsung menyuruh untuk menaikkan penghalang biar si Ying ini nggak bisa masuk gitu. Tapi karena Ying nih larinya terlalu kenceng, dia sampai nggak bisa berhenti nih. Dan tiba-tiba, saking kencengnya dia lari, Ying nih sampai bisa nembus tembok larinya. Ya mirip sama superhero The Flash lah ya dari DC Comics kalau kalian tahu. Nah, karena Ying udah berhasil masuk di balik penghalang tadi, dia pun langsung menghajar semua sniper di situ. Saria yang melihat pasukannya diobrak-abrik kaget nih. Sedangkan Kirana sadar kalau Bowo itu nggak ada di situ. Nah, Gurmida pun sadar juga nih kalau mungkin Bowo itu udah berhasil menyelinap masuk pas tentara-tentara mereka tuh lagi sibuk-sibuknya. Mendengar itu, Kirana pun langsung kesel nih. Dan di sini, Kirana ingin Gurmida untuk memastikan kalau pesawat pengangkut milik mereka itu lepas landas sesuai jadwal. Lalu Kirana pun pergi dari situ dengan membawa pedang Voltranya, diikuti oleh Jenderal Saria. Di tempat Yaya dan yang lain, Yaya masih menahan pesawat-pesawat musuh nih. Dan di sini, Yaya nggak merasa capek sama sekali berkat jus Okwat yang tadi diminumnya. Tapi ya di waktu yang sama, musuh-musuh yang berdatangan juga makin banyak nih. Bahkan Gurmida sendiri turun tangan nih ke lapangan. Di ruang bawah tanah istana, Saria sama Kirana lagi OTW nih ke ruang reaktor. Di sini Saria bingung nih kenapa ke ruang reaktor. Tapi ya Kirana udah tahu kalau teman-temannya Boboiboy itu hanya mengalihkan perhatian mereka aja. Dan tiba-tiba Boboiboy ada di ruang reaktor. Persis nih seperti dugaan Kirana barusan. Jadi Boboiboy itu ke ruang reaktor untuk mengambil keyboard dari situ. Nah, buat pengetahuan kalian ya, prajurit guratan itu semuanya robot dan dikontrolnya pakai keyboard. Makanya kalau tanpa keyboard, rencana Kirana tuh pasti gagal total lah. Lalu Kirana juga menyadari sesuatu nih di balik bayang-bayang pintu. Lalu dia pun menyuruh Boboiboy untuk segera menyerahkan keyboard itu ke dia. Kalau enggak ya temannya tuh bakal terima gitu dampaknya. Lalu Feng pun muncul nih dari bayang-bayang pintu. Nah ternyata Kirana emang udah tahu nih, emang udah nebak gitu kalau Feng ini nggak bakal ngikutin si Kirana. Tapi Kirana masih berharap gitulah kalau si Feng ini bakal berubah gitu pikirannya. Nah di situ Kirana pun akhirnya menganggap Feng sebagai pengkhianat juga nih dan langsung menyerang Feng. Feng menahan serangan Kirana menggunakan perisai bayang. Tapi ya di sini Kirana langsung berpindah cepat nih ke depan Boboiboy dan langsung membelah gelas jus Okwat milik Boboiboy. Niatnya si Kirana nih ya biar si Boboiboy itu nggak bisa tambah kuat gitu seperti teman-temannya lah. Tapi ya ternyata Boboiboy itu udah meminum habis nih isi dari jus Okwat tadi sebelum dia sampai di ruangan itu. Lalu di sini Boboiboy pun langsung menunjukkan kekuatan dari buah Okwat di depan Kirana. Dan Boboiboy pun akhirnya berubah nih menjadi Boboiboy Rimba, tahap ketiga dari elemental daun. Melihat Boboiboy yang menggunakan tahap ketiga, Kirana nggak yakin nih kalau Boboiboy itu berhasil lah mengontrol kuasanya itu. Di sini juga Boboiboy menyuruh Feng untuk membawa keyboard dan keluar dari ruangan itu. Soalnya ya Boboiboy itu nggak mau Feng tuh sampai terluka gitu gara-gara pertarungan mereka. Tapi di sini Feng hanya menyuruh Boboiboy untuk fokus ke Kirana aja. Sisanya biar Feng gitu yang urus. Soalnya ya Feng tuh percaya nih kalau si Boboiboy itu bisa gitu.
Dan ya, pertarungan antara Boboiboy Rimba melawan Kirana pun dimulai, sedangkan Feng akan melawan Jenderal Saria. Di dataran istana, teman-teman Boboiboy masih sibuk juga nih melawan kroco-kroco tadi. Tiba-tiba ada tombak yang mengarah nih ke arah mereka. Untung Ying ini sempat menendang tombak itu, tapi ya Gurmida langsung mengambil tombaknya dan berniat langsung menyerang Yaya. Tapi ya serangan Gurmida itu digagalkan, soalnya Gopal berhasil menghalang Gurmida menggunakan kuasa tahap ketiganya. Di ruang reaktor, pertarungan antara Boboiboy sama Kirana ini masih berlanjut nih. Di sini, Boboiboy menggunakan teknik kamuflase atau teknik ilusi lah, yang mirip sama Boboiboy Beliung. Boboiboy pun langsung muncul nih di atas Kirana dan langsung menggunakan penumbuk rimba menjalar. Dan itu berhasil membuat si Kirana nih tumbang. Nah, ketika penglihatannya Kirana nih masih samar-samar, dia melihat Boboiboy itu berubah menjadi sosok Retaka. Dan itu membuat emosi Kirana nih memuncak lah. Sehingga ya kuasa Voltranya si Kirana nih sampai meluap-luap gitu. Penuh kali mungkin satu ruangan tuh kena kuasanya tuh. Sampai Boboiboy ini akhirnya sadar nih kalau si Kirana itu udah hilang kendali. Yang berarti ya kuasa Voltra tuh udah ngendaliin si Kirana gitu. Ya mirip-mirip sama Boboiboy lah ya pas di Aquindara. Kita flashback dulu nih ke masa lalunya Kirana di event Boboiboy Movie 2. Nah, ayahnya Kirana nih memanggil Kirana. Di sini ayahnya memberitahu nih kalau si Retaka ini udah balik lagi dan sekarang ya Retaka tuh lagi OTW gitu ke planet mereka. Nah, prajurit guruan juga udah disiapin nih buat ke barisan depan buat menghalang Retaka lah. Di sini Kirana nggak percaya nih kalau Retaka tuh ada lagi gitu. Terus di sini dia bertanya nih kalau ayahnya tuh bakal ikut ke barisan depan apa enggak. Tapi ya ternyata bapaknya tuh ikut gitu. Nah, Kirana juga yakin nih kalau ayahnya tuh nggak bakal bisa kalahin si Retaka, soalnya ya neneknya aja yaitu Maharani Satriantaratna pemegang asli kuasa Voltra itu kalah tuh di tangan Retaka, apalagi ya cuman prajurit guruan gitu. Tapi ya di sini ayahnya tuh berencana buat menahan Retaka aja sambil menunggu bantuan dari Tapops. Nah, mendengar itu Kirana pun berniat untuk mengikuti ayahnya, tapi ya ayahnya tuh menyuruh Kirana untuk tetap di situ dan melindungi rakyat. Lalu ya pesan terakhir ayahnya ke Kirana itu ialah untuk melindungi planet Gurlatan dan rakyatnya dengan cara apapun. Mendengar itu, Kirana pun mengerti dan mendengar pesan ayahnya. Kita kembali ke masa sekarang nih. Kirana ngamuk nih. Di sini dia lagi sedih soalnya ya dia ingat pesan ayahnya tadi. Lalu ya Kirana pun ngomong nih kalau dia tuh bakal melindungi Gurlatan dari segala jenis ancaman. Nah, ancaman di sini tuh yang dimaksud tuh Boboiboy ya. Soalnya ya di chapter sebelumnya dia tuh ngelihat kalau Boboiboy itu berubah menjadi sosok Retaka. Nah, melihat Kirana yang ngamuk, Saria berniat untuk menyuruh dua tentara elit untuk membantu Kirana. Tapi ya Kirana malah marah dan menebas dua tentara itu. Untung ya cuman robot gitu kan tentaranya, jadi ya nggak apa-apa lah. Nah, di sini Kirana marah nih. Dia menyuruh Saria untuk tidak masuk campur gitu urusannya. Soalnya dia tuh nggak butuh bantuan siapa-siapa. Lalu ya Kirana pun menodongkan senjatanya ke arah Boboiboy dan berniat untuk mengalahkannya untuk menyelamatkan planet Gurlatan. Lalu Kirana pun melancarkan nih serangan Mega Voltra. Boboiboy sama Feng pun berhasil nih menghindar, tapi ya serangan Kirana tadi menyebabkan reaktor di situ rusak. Nah, melihat kondisi di situ yang makin bahaya, Boboiboy pun berniat untuk keluar tuh dari ruangan itu. Di dataran istana, teman-teman Boboiboy masih bertarung nih melawan prajurit guruan. Nah, di sini waktu dari kekuatan Jus Okuat Ying udah mau habis nih. Lalu ada Gopal yang lagi bertarung melawan Jenderal Gurmida. Nah, di sini Gopal berhasil nih menyerang si Gurmida menggunakan tumbukan dodol gergasi. Setelah itu Gurmida pun mendapat pesan kalau tenaga reaktor mereka udah terputus dan itu membuat pesawat-pesawat milik mereka tuh nggak bisa lepas landas tuh dari situ. Nah, mendengar itu Gurmida pun langsung kesel nih. Lalu waktu Yaya dari Jus Okuatnya itu juga udah pengen selesai, yang berarti ya misinya buat nahan pesawat-pesawat musuh tuh selesai juga.
Tapi ya, Yaya langsung ingin diserang oleh Gurmida dari belakang, karena ya telah menggagalkan rencana si Kirana. Beruntung nih, ada si Gopal yang kekuatannya tuh masih banyak. Dia langsung berubah ke mode Biskut Yaya, bahan yang paling keras gitu kan di seluruh galaksi. Nah, Gurmida aja sampai jauh nih terbang gara-gara ditanduk tuh oleh Gopal dan langsung KO lagi. Ya, walaupun mereka berhasil mengalahkan si Gurmida, tapi masih banyak tuh prajurit guruhan yang mengelilingi mereka di situ. Tiba-tiba, lantai tempat mereka berpijak itu retak dan di situ keluar tanaman tumbosor. Dari tanaman tumbosor itu keluar Bowoboy sama Feng. Nah, ketika Feng melihat beberapa tentara elit mendekati mereka, Feng pun langsung mencabut kunci yang ada di kepala Kibot dan langsung tuh semua tentara elit guruhan tadi tuh langsung tumbang. Soalnya ya mereka tuh kan cuman robot yang dikontrol make Kibot. Nah, di sini pun Bowoboy memperkenalkan nih kuasa tahap ketiga elemental daun, yaitu Bowoboy Rimba ke teman-temannya. Awalnya si Ying heran nih, kok Rimba bukannya Balak ya namanya. Tapi ya menurut Bowoboy, nama Balak itu nggak enak gitu buat didengar. Makanya ya dia tuh tukar gitu jadi Bowoboy Rimba. Nah, tiba-tiba Bowoboy terjatuh nih sambil memegang perutnya. Dan ternyata Bowoboy lagi kelaparan nih di sini. Untung ada Kuali yang bawa bekalnya tuh di situ. Tapi ya bekalnya aja nggak cukup buat ngenyangin si Bowoboy. Nah, terus si Kuali sama Gopal pun berencana nih buat nyediain makanan buat si Bowoboy. Di sini Yaya nanya nih ke Feng soal Kirana. Seharusnya Kirana itu ada di bawah bareng mereka tadi. Tiba-tiba Kirana keluar nih dari tumbosor milik Bowoboy. Nah, di sini Kirana berniat untuk menghabisi Bowoboy sama teman-temannya dengan satu serangan. Tapi ya di sini ada Feng nih yang siap buat jadi tameng ke teman-temannya. Kalau Kirana tuh pengen dapetin si Bowoboy, maka ya harus langkahi si Feng dulu. Nah, buat Kirana itu tuh bukan masalah besar. Lagian di situ kan gak ada Kapten Kaizo yang bakal ngelindungi si Feng. Nah, ternyata Feng tahu nih kalau Kaizo itu nggak ada di situ karena dia tuh punya misi sendiri. Nah, misinya Kaizo itu buat nyelamatin para tebusan yang ada di dalam istana. Nah, di sini Kirana juga sempet nih melihat MYS kebenaran yang di dalamnya tuh ada Kapten Kaizo. Lalu di sini Feng pun yakin nih kalau dia tuh bisa menjaga dirinya sendiri. Dan Feng pun langsung meminta nih jus okuatnya ke Kuali. Nah, di sini Feng menyuruh Gopal sama Kuali untuk menyiapkan makanan untuk Bowoboy, sedangkan ya Feng tuh bakal mengulur waktunya Kirana. Setelah meminum jusnya, Feng pun langsung menggunakan kuasa manipulasi bayang tahap ketiga, yaitu naga bayang. Nah, di sini Feng tuh bukan ngeluarin lagi nih naga bayang kayak sebelum-sebelumnya, tapi Feng lah yang menjadi naga bayangnya gitu. Gila, ini keren banget sih. Bahkan di sini Feng tuh bisa menahan beberapa serangannya si Kirana. Nah, karena merasa serangannya sia-sia, Kirana pun berniat untuk menggunakan tombak Voltra yang gedenya tuh gede banget gitu. Bahkan di sini Feng tuh kelihatan kayak cacing gitu, kecil banget. Nah, di waktu yang sama, Bowo ini udah selesai nih makan. Dia pun berterima kasih ke Kuali dan langsung pergi ke tempat Kirana menggunakan ketapel. Nah, karena Kirana hilang fokus, tombak Voltranya pun ke-cancel nih. Lalu Feng pun langsung menghantamkan Kirana dari atas ke bawah. Setelah itu, ternyata si Kirana nih masih bisa bergerak nih. Dia pun langsung menggunakan libasan Voltra Mega ke Feng dan itu membuat si Feng terluka. Feng pun langsung disambut nih oleh si Gopal. Dan sekarang pertarungan terakhir antara Kirana melawan Bowoboy pun dimulai. Nah, Bowoboy berhasil nih mengalahkan Kirana sampai-sampai semua armornya tuh hancur. Tapi ya di sini ada Jenderal Saria yang malah kelihatan panik gitu pas ngelihat kalau armornya Kirana tuh hancur gitu. Dia pun ngomong nih kalau tanpa armornya Kirana tuh nggak bakal bisa ngendaliin kuasa Voltra. Lalu ya Saria pun berlari nih menjauh. Di sini kuasa Voltra itu udah mengontrol si Kirana mirip seperti Bowoboy di Aquindara sama di Aqua Baraju. Nah, di sini kuasa Kirana itu udah meluap-luap lah, sampai mencelakai tentaranya sendiri. Melihat kondisi yang makin bahaya, teman-teman Bowoboy pun mengarahkan tentara guruhan untuk masuk ke dalam istana untuk berlindung. Lalu ya, di sini Bowoboy berkata nih ke Feng, kalau dia tuh bakal memastiin keselamatannya si Kirana.
Bowoy pun mencoba mendekati Kirana nih, tapi keadaan di situ tuh terlalu berbahaya. Bahkan masyarakat Gurlatan aja melihat nih percikan tenaga Voltra dari bawah di tempat pemukiman mereka. Nah, di sini Tokasa juga sadar nih kalau si Kirana itu udah bener-bener hilang kontrol lah dari elemental Voltra. Di sini, Tuan Guru Gaharum nggak yakin nih kalau Bowo itu bisa mendekati Kirana dengan kuasa rimbanya. Nah, menurutnya ya Bowo itu harus menggunakan elemental yang lain gitu, baru bisa mendekat. Nah, di luar prediksi BMKG, Bowoy malah mengeluarkan rimba bercambah dan langsung membuat pohon okuat nih di tengah dataran istana. Jadi ya pohon okuat ini bakal berfungsi sebagai penangkal petir sehingga ya semua masyarakat yang ada di bawah tuh semuanya selamat. Di sini Bowo itu masih berusaha nih buat mendekati Kirana. Dia meminta Kirana untuk menghulurkan pedangnya biar Bowo itu bisa menyerap kuasa Voltranya Kirana. Tapi ya Kirana enggan nih buat ngasih kuasa Voltra itu ke Bowoy. Tiba-tiba di situ muncul nih screen hologram yang gede gitu yang memperlihatkan keadaan Gurlatan saat ini. Jadi ya hologram itu diaktifkan oleh Saria biar si Kirana itu sadar tuh kalau kuasa Voltra itu bisa membuat rakyatnya itu celaka, sengsara lah. Kirana pun akhirnya sadar nih atas perbuatannya. Tapi ya Kirana masih nggak mau nih memberikan kuasa Voltranya ke Bowoy. Di sini Bowoy pun meminta Kirana untuk membaginya peluang agar dia tuh bisa membantu Kirana. Bowoy juga berkata nih kalau Kirana itu masih punya keluarga yang masih peduli gitu sama dia. Nah, keluarga yang Bowoy maksud ialah Kaizo sama Feng. Mendengar nama Kaizo sama Feng, Kirana pun akhirnya tersadarkan nih, dan akhirnya dia percaya ke Bowoy, dan langsung meminta Bowoy untuk membantu Kirana selamatkan planet Gurlatan. Bowoy pun berhasil nih buat menyerap kuasa Voltranya Kirana. Nah, di waktu itu juga, Kirana langsung melihat sosok Satriantar Ratna di dalam Bowoy. Bukan sosok Retaka lagi kayak sebelumnya. Kirana sama Bowoy pun berhasil nih selamat dan mereka berdua langsung disambut oleh Yaya menggunakan apungan grafiti. Ketika Bowoy udah selamat, di sini teman-temannya mengira kalau si Bowoy itu mengalami luka yang serius. Ternyata ya dia tuh malah masih lapar nih di sini. Lalu ada MYS kebenaran juga nih yang mendarat di situ dan para delegasi pun keluar nih dari MYS kebenaran. Nah, di sini ada Tokasa juga yang melihat istana di situ sambil menyebut nama Ratna. Lalu ada Kapten Kaizo yang mendekati Kirana. Nah, di sini kondisi Kirana itu lagi terbaring ya di dataran istana dan dia pun meminta maaf nih ke ayahnya dan juga neneknya karena ya perbuatannya itu udah membahayakan planet Gurlatan. Nah, keesokannya dataran istana masih ditumbuhi nih oleh pohon okuat hasil dari kuasa rimbanya si Bowoy. Mereka semua juga masih berada nih di dataran istana. Nah, terlihat juga kalau di sini itu ada Tapops ya yang datang membantu membereskan masalah di situ. Lalu di sini Kapten Kaizo membawa makanan dan masuk ke ruang tempat Kirana dirawat. Nah, di sini terlihat ya kondisi Kirana itu lagi gimana gitu saat ini. Tangan kanannya cedera dan itu bakal mengambil waktu untuk sembuh. Di sini Kaizo juga menenangkan si Kirana nih dan menyuruhnya untuk tidak bersedih lagi. Kaizo juga berkata kalau ya Kirana tuh ialah pemimpin yang sayang ke rakyatnya mirip seperti ayah dan juga neneknya. Nah, lalu di sini Kirana disamperin nih oleh para pemimpin dan ada Bowoy sama Tokasa juga. Nah, di sini Tokasa menceritakan masa lalunya 100 tahun dahulu. Tokasa menceritakan kalau si Ratna itu juga pernah melakukan hal yang sama, tapi ya caranya beda. Pas Retaka udah ngalahin keempat penguasa elemental, Tokasa mengajak Ratna untuk kabur dan bersembunyi bersama Tokasa. Tapi ya Ratna nih nggak mau gitu ninggalin planet dan juga rakyatnya. Nah, di situ Ratna meminta Tokasa untuk mencari Power Sfera generasi ke-9, yaitu Ochobot. Sedangkan Ratna akan mengulur waktu Retaka dan melindungi semua rakyat Gurlatan. Nah, pas Tokasa udah dapetin Ochobot, sayangnya Tokasa tuh telat. Keadaan Gurlatan juga udah makin parah nih di sini. Tapi Tokasa tetap make Ochobot buat ngalahin si Retaka dengan cara nyedot semua kuasa elemental yang Retaka punya. Nah, karena peristiwa ini, Tokasa pun mulai menyalahkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Soalnya ya dia tuh nggak bertindak lebih cepat gitu. Kalau dia bertindak lebih cepat, mungkin semuanya tuh masih selamat tuh sampai sekarang. Nah, pas Tokasa ngeliat si Bowoy, baru tuh Tokasa ngerti
kalau Ratna sama bapaknya Kirana tuh udah emang siap gitu buat mengorbankan diri mereka buat melindungi orang-orang yang mereka sayang. Nah, Tokasa juga ngeliat nih sifat yang sama seperti mereka tuh di dalam dirinya si Kirana. Cuman ya Kirana nih salah ambil jalan aja ya, makanya berantakan tuh semuanya. Kirana pun meminta maaf nih ke mereka semua. Nah, di sini para pemimpin tuh siap gitu untuk memaafin si Kirana. Tapi ya, Kirana tuh bakal tetap menerima hukuman yang setara sama apa yang udah dia buat. Nah, mengenai rakyat Gurratan, ketika Kirana tuh nggak ada, mereka semua tuh bakal dibantu oleh planet-planet lainnya. Soalnya ya emang itu tuh tujuan PPB didirikan, untuk membantu planet-planet lain agar bisa segera pulih seperti sebelumnya. Setelah itu, Bowoy pun berharap nih agar suatu hari dia sama Kirana tuh bisa berteman gitu ke depannya, bukan jadi musuh lagi. Nah, ketika mereka keluar ruangan, Bowoy pun dipanggil nih oleh Ochobot. Di sini Ochobot pengen ngomong sesuatu nih ke Bowoy. Sedangkan Commander Kokochi mengucapkan terima kasih ke teman-temannya Bowoy, dan di sini kelihatan nih kalau mereka semua tuh dikasih waktu libur buat pulang ke bumi. Lalu Bowoy pun pengen ngobrol nih mengenai sesuatu hal lah ke Commander Kokochi. Oke, kita pindah ke Pulau Rintis. Di sini kelihatan ya kalau kondisi Toaba tuh lagi sakit. Di sini Bowoy pulang ke rumah dan mengucapkan salam ke Toaba. Nah, Bowoy juga tahu nih kalau kondisi Toaba sekarang itu lagi nggak sehat. Di sini Toaba menanyakan nih mengenai misi Bowoy selanjutnya. Nah, ternyata Bowoy udah meminta ke Commander Kokochi kalau dia tuh bakal bertugas di bumi aja buat ngejaga Toaba. Soalnya ya Toaba kan cuma ada satu gitu di dunia ini. Dan komik Bowoy Galaxy musim kedua pun resmi tamat. Oke, kalau kalian suka sama konten Mimin, jangan lupa like, komen, sama subrek biar Mimin bisa makan enak. Kalau udah, makasih.